Menanti isyarat kumpulan puisi. Aduh, puisi lagi, puisi lagi. Aduh. Dengan penyair kita Wawan Hamzah Arfan. Mantap nih. Menanti isyarat. Saya baca, Pak. Menanti isyarat itu sini tuh halaman 54. Menanti isyarat. Ketika aku kembalikan kesunyian pada batas waktu, terasa ada yang hilang. Anganku melayang, keheningan tak lagi menyejukkan rasa. Kehampaan menebarkan penat, menyengat hasratku. Keterasingan memburu rinduku, terkapar dalam semak belukar. Dan aku hanya bisa bersandar pada akar yang menjalar di luar nalar. Langkahku beku, jejakku membatu, gairahku malu-malu, pada hasrat yang merayap dalam penat, menanti isyarat. Dan aku hanya bisa berbagi lewat puisi, menjajakan aroma kerinduan, mengembara dalam senyummu, sebagai puisi terindah yang pernah kubaca dan kurasa. Asik. Ini jujur nih, saya tertarik dengan puisi menanti isyarat ini. Isyarat untuk siapa sih, Pak? Isyarat itu hanya sebatas imajinasi ketika kepenatan kesunyian rutinitas itu diciptakan tahun puisinya Cirebon 2021. 2021. Ya baru kalau 2023 Iya. berarti 2 tahun yang lalu kan. Iya, ketika itu masa dari tempat tugas lama ke yang baru. Oh. Jadi senyum itu kan karena sudah semacam sudah dekat tuh keluargaan. Oh, dengan yang lama, dengan teman-teman Iya, yang lama, teman-teman yang lingkungan yang lama, senyum canda gitu ya. Tiba-tiba ke tempat yang baru. Ya. Pas pada waktu di tempat yang baru belum lama, ya yang namanya tugas itu pasti kan ada permasalahan. Ya, permasalahan itu tidak perlu saya jelaskan. Ya, artinya setiap ini pasti ada masalah. Ada yang cukup, waduh, bisa seperti ini begitu baru pindah. Nah itu ketika artinya pikiran itu walaupun suasananya bermasalah tapi seolah-olah sunyi gitu loh. Jadi ada kehilangan sesuatu. Kehilangan sesuatu. Tapi makanya dicoba dituangkan, ya mudah-mudahan dengan menanti isyarat itu akan ada punya isyarat, ya tanda-tanda kehidupan yang lebih baik. Lebih baik. Iya. Berarti jadi itu pengertian senyummu semuanya itu kan di situ kan semacam kepenatan gitu. Kepenatan yang ya memang kan yang namanya sebagai saya bekerja sebagai PNS itu kan rutinitas ya, dari itu ke itu kemudian sudah tertakar seperti itu ya, karena bukan berada di kita menghadapi masyarakat secara luas kan dalam skup tertentu. Ya di sini ada langkahku beku, jejakku membatu, gairahku malu-malu, pada hasrat yang merayap dalam penat menanti isyarat. Iya, ini. Itu diantaranya seperti itu. Makanya saya tanya 2021. Iya. Di tempat tugas yang lama ke yang baru. Tanpa diduga pindah. Walaupun memang ya secara manusiawi ya. Pindah itu tetap kaget. Tapi saya tidak pernah menyerah. Walaupun memang itu harus, ya memang itu kewajiban. Dan saya mencoba. Nah ketika kepenatan itu saya
lahirlah puisi ini. Puisi Oh, berarti ini menjawab pertanyaan bahwa apakah puisi itu lahir dari kehidupan pribadi penyairnya, dan ini menjawab berarti ya, bisa menjawab itu ya. Bisa artinya dari perjalanan ya, perjalanan penyair itu sendiri. Memang yang namanya karya itu yang baik itu dari dalam dirinya, dalam perjalanan, apakah dari dirinya sendiri atau melihat sesuatu. Misalnya saya melihat Mister Nana, kelihatan begitu, kita buat itu puisi. Itu. Oh, berarti puisi itu tetap membangun kepekaan jiwa, kepekaan diri, kepekaan batin gitu ya. Tetap di situ wilayah puisi ya. Meskipun kemampuan bahasa juga bagi seorang penyair juga harus dikuasai kan, kemampuan berbahasa gitu ya. Kita tidak vulgar. Iya, perlu diksi. Nah, ini kan di sini juga kan ada semacam rima. Kalau tadi saya bilang langkahku beku, jejakku membatu, gairahku malu-malu, ya kan? Kayak kayak syair nih, kayak syair. Terus pada hasrat yang merayap dalam penat menanti isyarat, yang kayak syair nih kan, pola syair ini kan. Tapi kan tidak semua mengacu pola pantun, artinya syair juga bisa. Hanya kan itu kan tidak berdasarkan, kalau syair pantun kan setiap bait harus sekian. Ini secara memang pas, saya mencari diksi seperti itu supaya terasa indah ya. Nah, ini yang disebut kemampuan berbahasa bagi seorang penyair. Karena kan harus berpikir tentang diksinya, ngepasinnya dengan larik-pelariknya gitu. Itu proses ini begitu mendengar mutasi pindah tempat, langsung saya coret-coret di HP gitu. Itu cukup lama. Ada 2 bulan ya, diperbaiki lagi, perlu pengendapan. Karena begini, kita menulis sesuatu hari ini dalam kondisi seperti ini, besok dibaca lagi bisa berubah. Berarti kalau gitu mood seseorang itu mempengaruhi dalam gairah menulis atau gairah mengedit juga, atau bagaimana itu, Pak? Bukan permasalahan itu. Mood kan pada waktu itu hanya kan masih kasar. Spontanitas terjadi. Kita membangun sesuatu kan tidak langsung halus. Perlu proses. Nah, makanya diendapkan itu untuk dihaluskan, pengendapan, terus begini sambil situasi yang ada, baru kemudian ini ada harapan. Penulis itu memang perlu mengedit tulisannya sendiri juga ya dalam hal-hal tertentu. Menurut saya perlu. Tapi mungkin menurut yang lain kan ada ya. Kan ada jasa editor sekarang di setiap penerbit itu kan. Tapi kalau untuk khusus puisi itu kadang tidak bisa ya. Tidak bisa. Karena jangankan editor boleh. Dalam arti editor itu kan sebatas misalnya cerpen atau novel. Itu barangkali penulisan. Yang salah ketik atau apa ya. Ejaan. Tetapi kalau puisi itu tidak bisa. Karena penyair itu punya makna tersendiri kenapa dia memunculkan kata A, B, C gitu misalkan. Itu ada puisinya. Tidak semua. Karena puisi yang sekarang istilahnya kan ada yang mengatakan sajak juga. Puisi kan secara umum. Tapi saya pernah membaca artikel, saya agak lupa artikelnya itu, tapi yang menyatakan pernyataan itu ada Sutarji Kausumbahri. Dia pernah menyatakan bahwa ketika si penulis atau si penyair itu salah ketik, salah eja misalkan, dan itu tiba-tiba diterbitkan oleh seorang kurator di media, itu bahkan bisa memperindah
tulisan itu sendiri. Maksudnya puisi itu akan bisa lebih bagus ketika salah ketik, kira-kira begitulah bahasanya lah. Ya kalau salah ketik tidak ada masalah, tetapi orang lain tidak punya hak untuk mengubah. Oke. Berarti hak paten dalam sebuah puisi tetap contoh pada kadang-kadang kan penyair. ada seperti begini. Saya seringnya menulis puisi itu huruf kecil semua. Oke. Tiba-tiba di depan setiap baris huruf besar semua. Saya tidak menerima. Karena memang saya maunya seperti maunya itu. huruf kecil semua. Tiba-tiba ketika dikirimkan ke media, misalkan atau ke penerbit, tiba-tiba diubah semua. Nah, itu nggak bisa. Tidak bisa karena mengapa? Saya maunya seperti itu, dan puisi itu kan punya penyimpangan sintaksis sih. Ya, penyimpangan. Kemudian tidak mesti harus sesuai dengan kaidah, tetapi tetap penulisan itu harus betul. Nah, dan penyair punya apa pertanggungjawaban tentang itu gitu ya. Misalnya walaupun dia nulis misalnya saya salah ketik di atas. Di atas itu saya salah nulis, salah ketik, disatukan penulisannya. Kemudian ada yang editor dipisahkan, tidak jadi masalah. Memang itu penulisannya yang tepat. Adapun misalnya di situ sesuai dengan kalimat, bentuk kalimat, karena puisi bukan kalimat. Menarik. Kenapa puisi bukan kalimat? Kalau bukan kalimat kan, kalau kalimat kan harus huruf besar, kemudian diakhiri dengan titik. Itu ya, artinya kaidah ejaannya benar lah, koma, huruf besar kecil. Nah gitu. Sekarang tidak jauh begini. Secara tertulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebuah pertanyaan ditulis. Harga beras. Ya. Berapa harga beras 1 kilogram? Ada tanda tanya. Betul. Berapa harga harga 1 kilogram beras? Nah, kemudian hal tersebut karena dia orang yang ingin sesuai dengan bahasa yang baik dan benar, kadang-kadang tidak semua yang baik jadi benar. Maksud saya ngerti? Iya, tidak semua yang baik benar. Gitu ya. Contoh, saya pergi ke pasar. Bu, berapa harga 1 kilogram beras? Pusing. Iya kan? Iya. Kemudian tanya lagi, Bu, berapa harga 1 kilogram telur ayam? Kalau di pasar kan cukup 1 kilo berapa? Kan gitu. Telur 1 kilo berapa? Iya. Artinya ada perbedaan bahasa percakapan dengan bahasa teks. Nah, sekarang bahasa percakapan dengan bahasa puisi. Nah, kita kan kembalikan lagi itu. Jadi untuk kadang-kadang kan ada yang bertanya, sempat mahasiswa boleh tak menulis puisi tulisannya kecil semua? Boleh. Ya. Nah, kemudian dia ngejar, itu kan tidak sesuai dengan kaidah. Ya. Puisi tidak berbicara kaidah, tetapi di sini tetap bahasa tulis sesuai dengan ejaan. Di atas saya, makanya pernah saya misalnya dengan Mr. Nana coret-coret begini. Ini salah karena disatukan harusnya bisa. Tapi ya memang benar sih Pak. Kadang yang banyak lah para penyair itu memang menulis itu menyimpang dari kaidah yang sebenarnya ya dalam teks puisi ya. Dalam teks puisi. Tetapi kan memang puisi itu sendiri memiliki banyak penyimpangan karena dia menggunakan satu bahasa konotatif kan, bahasa konotatif, bahasa simbolik ya kan. Dan bahasa kata itu menjadi genggaman di si penyair. Artinya genggaman di si penyair itu bisa mengotak-ngatik kata. Mau dibalikin subjeknya, mau dibalikin predikatnya, mau diotak-atik, itu memang ranahnya si penyair. Makanya penyair harus menguasai ilmu bahasa untuk mencapai ke titik itu kan.
Nah, kembali ke Menanti Isyarat, Pak. Ini kan proses buku ini, proses kepenulisannya itu di tahun berapa ini, Pak, nih buku ini, Pak? Itu campur ada. Kan sebelumnya ada Perjalanan Berkarat kan ya, sebelum Perjalanan Berkarat ada. Perjalanan Berkarat kan tidak semua yang lama saya masukkan di dalam Perjalanan Berkarat. Saya edit. Kemudian beberapa yang tahun lama, tahun 80 90-an masuk juga ke dalam Menanti Isyarat. Istimewanya apa sih, Pak? Tidak ada yang istimewa sebetulnya. Artinya biarkan orang lain yang membaca ini. Kalau saya berbicara istimewa, nanti kalau saya istimewanya begini, waduh ego banget. Gitu tapi ya. Paling tidak kan Pak, paling tidak Bapak menuliskan ini, puisi-puisi ini menjadi buku dan dibaca banyak orang, kan paling tidak ada harapan, ada visi misi lah dalam puisi-puisi ini kan. Kan setiap puisi pasti ada di ide penyairnya kan. Ada, artinya tujuan apa yang ingin saya sampaikan ya minimal 1 atau 2 orang bisa membaca, walaupun kadang-kadang untuk puisi sulit untuk dicerna. Ya, puisi itu punya segmen pembaca sendiri ya. Membaca tersendiri. Orang-orang tertentu, anak saya semua pusing baca puisi saja. Iya. Betul. Termasuk istri juga bingung ini puisi maksudnya apa gitu, karena memang tidak semua di situ kan bahasa kan tidak semuanya bahasa yang transparan, yang denotasi. Ya. Saya banyak dengan bahasa konotasi. Ya. Makanya dalam Perjalanan Berkarat, masa Perjalanan Berkarat maksudnya apa? Emangnya besi berkarat? Iya. Jadi Menanti Isyarat masih penting, Pak. Menanti Isyarat secara populer bisa dapat dipahami. Iya, cuma kan apa isyaratnya gitu ya. Iya. Kalau isyarat itu kan sudah menanti isyarat. Sementara isyarat itu sendiri ya, dalam konteks Pak Wawan tadi Menanti Isyarat dari tempat lama ke tempat baru, mudah-mudahan ada isyarat yang lebih baik. Ya. Ternyata lebih baik gitu. Betul. Nah, ini ada puisi lagi nih, Pak, di halaman 13 nih. Iya. Saya juga menarik nih, Pak nih. Saya bacanya, Pak ya. Biar yang lain juga dengar gitu puisinya. Di antara puing-puing harapan. Iya. Wah, ini judulnya saja sudah gimana gitu kan, puing-puing harapan gitu. Sambil ngopi. Ya. Masih ada peluang yang bisa kau raih sebagai jaminan dari sebuah kegagalan. Karena mimpi hanya bisa dimaknai dengan keyakinan. Untuk kembali menata semangat yang berserakan di antara puing-puing harapan. Cobalah beranjak dari tempat dudukmu. Lihatlah di sekelilingmu. Di sana masih ada jarak. Buatmu melangkah walau searah. Lalu raihlah peluang dari sisa waktumu yang terbuang. Pasti kau akan melenggang tenang tanpa beban alasan yang mengekang. Cirebon 2021. Ya, 2021. Ya. Saya mau kalau saya yang jawab, justru saya mau tanya, setelah baca itu Mister Nana apa yang ini kan? Ya, saya ini kan puisi yang seolah-olah orang ada dalam hal apa ya, terpuruk katakanlah begitu. Tapi keterpurukannya itu tetap saja ada harapan gitu, meskipun masih puing-puingnya, dan orang itu harus menyusun puing-puing itu menjadi satu yang padanya tergenggamlah harapan itu. Maka di akhirnya itu kan tanpa beban alasan yang mengekang gitu. Di antaranya itu kan begini, ketika contoh lah, banyak orang kadang-kadang ketika memasuki sesuatu masa yang pahit, masa yang itu sudah kadang-kadang langsung kacau. Saat orang-orang saat ini gitu ya. Padahal kan kalau kita berpikir kita membongkar rumah, puing-puing yang berserakan, itu kan harus ditata kembali. Asalnya lebih baik
ada lahan kosong, bangun sudah tidak pusing. Karena proses kita hidup itu pasti kan sudah kita bangun, ambruk, ibarat bangunan, puing-puing. Nah, bagaimana menata puing-puing itu? Nah, itu di sini dengan menata ini kan butuh kesabaran. Dan tetap berjalan dengan tenang. Itu yang ingin disampaikan. Dan bisa saja kan persepsi orang kan mungkin ada upaya bagaimana betul. Untuk berbuat sesuatu, bangkit dari keterpurukan. Nah, itu kan itu saya melihat ada ketika masuk ke wilayah baru, ada beberapa orang yang banyak mengeluh. Nah, maka jadilah itu. Berarti puisi-puisi pohon memiliki ini enggak sih, kayak semacam ada hal-hal motivasi gitu buat orang gitu? Ya, itu motivasi. Ya, artinya puisi-puisi pohon banyak memotivasi gitu isinya gitu. Sebagian besar. Gitu. Memotivasi orang lain juga memotivasi diri sendiri. Oh, berarti puisi itu bisa jadi di dalam diri Pak Wawan tuh buat penguat diri. Penguat juga. Jadi di satu sisi itu untuk kita juga. Karena jangan sampai kita bisa memberikan penguatan pada orang lain, kita ini tidak kuat. Ini kan repot juga. Gitu. Ya. Makanya di sana kan saya membuat slogan puisi bukan hanya sebatas ungkapan rasa, tetapi sebagai catatan sejarah dari sebuah peristiwa. Makanya saya buat seperti itu. Makanya banyak yang saya tulis itu catatan dari sebuah peristiwa walaupun tidak utuh gitu. Menarik Pak. Saya coba cari lagi nih. Ada ini menarik nih. Sia-sia. Ini pendek tahun 1984. Iya. Sia-sia. Kalau alif tegak di mana-mana menjadi cagak, dan yang berdiri sendiri menjadi kaku. Wajahmu terselip di dasar kali. Sia-sia. Ini simbolik nih Pak kalau ini Pak. Iya. Simbolik Pak, bener Pak. Iya. Apa nih Pak maknanya? Ini simbolik nih Pak nih. Yang bisa ditemukan apa dari? Kan alif kan berdiri nih. Kalau alif tegak di mana-mana, berarti kan yang berdiri itu di mana-mana. Iya. Menjadi cagak. Bercagak-cagak dan iya huruf iya kan maksudnya kan, dan huruf iya dalam bahasa Arab itu kan, dan huruf iya berdiri sendiri menjadi kaku. Wajahmu terselip di dasar kali sia-sia. Wah, ini agak gelap nih. Orang itu tidak bisa di situ, itu maksud saya pada waktu itu kita tidak bisa sendiri gitu. Butuh orang lain. Di antaranya itu. Nah, ini bahasa puisi ya. Ya kan kalau kita ngomong langsung ke orang mah gampang kan. Iya. Memang kalian tuh makhluk sosial gitu buat katakan ya. Saya mau tanya, kalau nulis alif miring tak tegak? Ya tegak. Tapi ada coraknya juga sih sebenarnya. Jarang yang tegak. Ya ada corak miring. Ada corak miring gitu. Iya. Tetap agak miring. Iya. Gitu. Memang kalau tegak mah i kan. Iya. Huruf i. Kalau alif makanya ada cagak sedikit gitu. Iya, ya kan bukan cagak, itu lengkungan sedikit. Tapi kan kalau ada cagaknya gimana? Jadi ya. Itu maksudnya. Iya. Oke. Jadi Y. Itu maksudnya. Jadi ada hal-hal yang biarkan mereka menjabarkan, karena orang itu kan ibarat begini. Orang hidup itu kan harus tegak saja, harus berdiri saja. Kan ada masanya jatuh, miring, melengkung. Tuh seperti itu simbolis ya, memang ini bahasa simbolis ini, dan itu akan sia-sia. Iya, itu masa-masa saya dulu
pendek-pendek. Banyak simbolis. Ya maksudnya gini kan, akan sia-sia itu kalau dia hanya sendiri gitu kan maksudnya. Jadi kan makanya butuh orang lain. Menarik Pak nih, puisi-puisinya asik nih Pak nih. Saya jujur saja, kan ini naskah ini kan dulu dikasih ke saya. Iya, dikoreksi cuma dan saya hanya sebatas mengetik kan, sambil terburu-buru. Itu kan yang mencetaknya Hyang Pustaka gitu. Dan saya memang membacanya itu rasa saya itu turun naik Pak, bergelombang gitu. Jadi ini puisi itu kadang diam dalam buku ini ya keseluruhan ya, kadang diam, kadang tiba-tiba berlari, kadang tiba-tiba jatuh, kadang-kadang dia hanya hening gitu kan, kayak melihat sesuatu hening gitu, kayak gitu. Tapi banyak perenungan-perenungan yang saya temukan, dan memang puisi-puisi dalam buku ini juga memiliki tadi saya bilang tadi yang Bapak sampaikan memang benar tadi, memiliki motivasi tersendiri memang. Motivasi. Kadang-kadang kan biar untuk beberapa puisinya kan multi tafsir ya. Ada lagi nih, aku masih di sini. Ini aku masih di sini. Aku masih di sini membelah langkah gairah yang patah. Aku masih di sini berbagi imajinasi di sepanjang peluang, walau jarak makin membentang. Aku masih di sini belajar dan berguru pada alam, tentang sepi yang tak pernah mati memaknai pelangi, tentang hati yang tak pernah iri mengejar mimpi. Aku masih di sini menunggumu berbagi rindu bersama hujan merangkai sensasi. Cirebon 2021. Kebanyakan 2021 nih. Iya, yang menanti syarat 2021 ya. Banyak. Itu kan saya ketika ada permasalahan, orang kan kadang-kadang berlari dari permasalahan itu ya. Ketika saya mencoba untuk menghadapi permasalahan, ya di sini masalah itu harus dihadapi itu. Maksudnya ada pun mungkin orang menerjemahkan multitafsir itu silakan saja, itu hak-hak. Tetapi awal dari 2021 itu memang masa-masa transisi saya kan, masa-masa perpindahan itu kan tetap penyesuaian diri. Benar, tadi mencatat sejarah dari sebuah peristiwa. Makanya ini juga dibuat slogan ini berbarengan dengan ini, dengan 2021. Saya buat slogan ini sebenarnya. Kenapa sih kita masih butuh menulis puisi gitu Pak? Kadang-kadang kan di dunia global yang sekarang itu, apalagi perkembangan AI ya, artificial intelligence, yang orang sudah bisa membuat puisi sendiri lah, segala macam lah gitu kan, udah banyak perubahan kan dengan AI itu. Tapi kenapa sih orang itu di dunia yang sekarang itu masih menulis puisi itu? Jawabannya sederhana. Selama manusia masih punya rasa, dia akan menulis puisi. Berarti kalau puisi ini hilang, berarti manusia di dunia ini tidak punya rasa. Cakep. Itu saya. Prinsip saya. Jadi selama manusia punya rasa, di situ puisi ada. Karena puisi lahir dari rasa. Ini dalam nih, benar. Iya. Karena memang puisi itu memang membicarakan rasa seseorang ya. Rasa itu kan, yang namanya rasa cinta pada sesuatu, cinta kepada lawan jenis, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada lingkungan. Nah, Pak Wawan, gini Pak Wawan, sulit nggak sih nulis puisi sebenarnya? Ya kalau kita sering baca teori puisi kan harus ada diksi yang bagus, metafora, segala macam. Bagi saya menulis puisi, contoh begini, yang sulit menulis puisi kalau tema sudah ditentukan. Oh, kadang kita stagnan dengan tema itu ya. Tema, makanya saya jujur saja, misalnya tema itu mayoritas pengendapannya mentah, karena mengejar
Punya target. Contoh misalnya ketika Hari Puisi Indonesia ya, dengan sekian bulan ya. Saya coba tetap dibaca itu berbeda dengan yang muncul dengan apa yang dilihat. Makanya tidak jaminan misalnya perlombaan ya lomba penulisan puisi itu bisa saja yang senior kalah sama yang junior karena secara kebetulan memang dia sudah terbiasa itu. Kalau yang junior mungkin sudah terbiasa dengan yang menggunakan pola tema. Ya. Itu makanya banyak terjadi dan itu hal yang wajar. Betul. Hal yang wajar. Kalaupun misalnya ada yang protes, kok saya tidak masuk, tidak menang, itu kan pasti ada yang merasa dirinya lebih baik. Yang namanya puisi, saya dulu dengan sekarang bisa saja lebih baik yang dulu. Karena rasa tadi. Rasa itu pengendapan. Kemudian ini kan sudah campur baur. Dan perlu diketahui oleh Mr. Nana, saya membuat antologi puisi itu tahun 2020-an. Oh, sebelumnya di koran-koran dan antologi bersama. Yang pertama tahun 86 itu Mega Mendung dengan penyair Cirebon. Okay. Saya tidak pernah mencetak buku puisi sendiri. Saya punya alasan. Nanti saya yang penting sekarang saya mendokumentasikan. Makanya clipping saya banyak. Dan saya clipping puisi, cerpen, kritik sastra, dan artikel-artikel esai sastra lainnya itu ribuan. Dan saya sumbangkan ke dokumentasi sastra Lumbung Puisi. Yang di Indramayu. Di Indramayu itu. Mengapa? Karena memang Pak RG Bagus itu bisa untuk menjaga dan bisa untuk mempublikasikan. Padahal saya termasuknya, misalnya Mr. Nana datang ke sini, pinjam clipping saya tidak boleh. Dia termasuk agak sedikit hati-hati dalam meminjam gitu kan. Boleh sampai minep di saya, baca-baca, asal jangan dibawa pulang. Kebanyakan begitu sih Pak, orang minjam buku juga tiba-tiba 100 tahun. Dan pada umumnya yang pinjam itu lebih kuasa daripada yang meminjam. Malah ketika ditanya malah yang dipinjam lebih marah daripada yang meminjamkan. Padahal buku ya Pak ya. Padahal buku. Saya makanya banyak teman tidak. Ini kalau mau ikut tinggal ikuti sendiri saja. Ini kan butuh proses. Mengguntingi koran, beli koran setiap minggu. Makanya saya mengumpulkan, dan bukan karya sendiri saja tapi banyak penyair semua. Iya, mantap. Makanya ketika mendekati masa-masa mulai senja yang mendekati saya purna bakti, baru saya mencetak. Ada ini menarik nih Pak nih. Ketika mimpi masih mau berbagi. Ketika mimpi masih mau berbagi. Mimpi kok dibagi-bagi nih ya. Iya. Adalah debur ombak yang membuih di hatiku. Katanya. Adalah debur ombak yang membuih di hatiku. Ketika mimpi masih mau berbagi di tepi sepi. Tentang ratap dan harap yang senantiasa menari di antara urat nadi dan ulu hati. Di sini, di sudut senja ini, ku eja air mata kata-kata dengan segenap rasa yang menyala. Walau langkahku terpasung, berpayung mendung, dan berkalung detak jantung, aku masih bisa menghitung jejakku. Cirebon 2011. Nah, itu 2011 ya. Kenapa mimpi dibagi-bagi Pak? Mimpi itu kan bukan mimpi sebarang mimpi. Kita semua harus punya mimpi. Mimpi itu sesuatu yang kita inginkan. Jadi selama orang tidak punya mimpi,
dia tidak akan memperoleh peluang. Ya, bukan berarti mimpi tidur kan beda lagi. Jadi kita saya ingin pergi ke suatu tempat misalnya ke luar negeri, itu kan harus mimpi dulu. Wah, saya harus luar negeri, itu kan mimpi. Nah, ketika mimpi itu di situ kan banyak tantangan. Ketika mimpi itu kan tidak semua, kadang-kadang orang mimpi terlalu banyak mimpi tanpa kita persiapan untuk bakal mimpi itu tidak jadi kenyataan, terpuruk. Tapi ini menariknya tuh, saya tuh gini Pak, mencermati kalimatnya. Ini misalkan gini, adalah debur ombak yang membuih di hatiku. Sementara kan ombak itu adanya di pantai, di laut kan. Iya. Ini kenapa bisa di hati? Ya, inilah bahasa puisi. Bahasa gitu. Puisi. Dan ini yang disebut metafora. Metafora bisa, tapi kan itu juga kan sebuah diksi juga. Iya, maknanya makna konotatif sih, makna bisa sebenarnya sih ya. Ya misalnya seperti aku ini binatang jalang, masa kita binatang gitu kan, itu lebih ngeri. Tapi saya tuh masih nggak habis pikirnya kenapa bisa menemukan kalimat seperti ini gitu. Ini yang kayak begini kan bagi orang-orang awam dan ingin belajar menulis puisi kan agak kesulitan juga Pak membuat kalimat adalah debur ombak yang membuih di hatiku. Nah itu bagaimana Pak Wawan bisa menemukan kalimat ini? Iya kan harapan yang menggelora itu diibaratkan debur ombak. Ya kan? Ibarat debur ombak yang membuih, ya kan? Umumnya kan membuihnya kan di pantai. Ini kan di pantai hatiku kan gitu. Ya. Jadi gini, mungkin Pak Wawan tuh harus ke pantai dulu ngelihat ombak terus enggak. Tidak. Itu kan imajinasi. Ketika mungkin melihat televisi ada ombak, bisa saja terjadi seperti itu. Nah itu membangun imajinasinya itu Pak, maksudnya Pak. Bagaimana tuh mencapai ke titik ini? Itu kan proses. Bagi seorang penyair, itu proses. Ya, itu kan proses. Tidak ujug-ujug begitu. Nah, iya itu maksud saya. Kenapa tiba-tiba nggak ujug-ujug begitu? Ya itu kan karena banyak kita menulis puisi dari awal dengan pengulangan itu, ini salah, ini sepertinya tidak pas, atau ini saya kira-kira pengen punya bahasa saya sendiri gitu. Bener ya, berarti puisi itu memang buat melatih kemampuan berbahasa ya, benar. Iya. Bahasa kita sendiri. Tidak mengikuti dengan gaya. Ya terpengaruh sih mungkin ada, hanya kan sudah kalau ini sih sudah misalnya sudah terkontaminasi ya, sudah membaur dan tidak jelas itu siapa, tetapi identitas saya ada. Memang sih kalimat, makanya judul-judul juga agak sedikit nggak umum. Iya. Saya judul-judulnya nih, jiwaku terbaring dalam koma. Beberapa hari ini seperti ada yang hilang antara rasa dan pikiran. Tak ada lagi saling saing, hanya saling diam dalam menangkap suasana. Tak ada gelisah atau lelah, hanya mengadu dalam keluh. Inikah rasanya jiwa yang terbaring dalam koma? Cirebon 2013. Ini kayak seolah-olah terpuruk banget nih pakainya Pak. Iya, ada masa-masa yang artinya saya kan termasuknya orang yang tidak pernah mengeluh. Ketika ada dan tidak ada, itu saya diam. Dan saya tidak pernah bercerita kepada siapapun, seolah-olah orang yang tahu. Makanya saya sering kepada siapapun, pada teman ataupun pada waktu ngajar di mahasiswa, coba untuk tidak mengeluh. Karena setiap orang itu punya permasalahan. Orang yang banyak mengeluh itu tidak pernah akan menemukan bagaimana untuk membangkitkan semangat. Justru
dia akan terlena oleh keluhannya itu dan semakin berat karena kalau sering ngeluh jadinya ya terlena move on iya ya. Jadi ayo malah semakin sering ngeluhnya jadi sering ngeluh. Nah, itu terlena itu tadi terlena itu makanya itu kan saya ungkapkan dalam sebuah puisi hanya pada puisi gitu ya. Iya itu yang koma pembaringan. Itu diungkapkan dalam puisi ini. Iya. Kalau hanya pada puisi kan itu kan secara keseluruhan. Iya. Secara keseluruhan ya berbicara puisi itu apa. Dan saya hanya bisa mengungkapkan lewat puisi karena saya tidak pernah mau mengungkapkan, bukan berarti terus saya mencoba untuk tegar walaupun situasi karena prinsip saya siap kalah. Tapi bukan mengalah. Siap kalah tapi bukan mengalah. Gimana tuh maksudnya, Pak? Misalnya kita mengikuti suatu kegiatan. Katakanlah perlombaan. Saya sejak kecil sudah dibina lomba apa gitu ya. Misalnya pada waktu sekolah lomba baca puisi atau lomba menulis puisi. Kan umumnya orang pengen menang. Betul. Ketika kalah dia down lah. Sedih apa, saya siap kalah. Dan ketika kalah ya biasa saja. Karena ketika menang biasa saja. Karena dari awal sudah siap kalah. Tapi kalau orang yang pengennya hanya siap menang, tapi umumnya mungkin dari 10 orang itu 1 atau berapa tidak tahu, mungkin 100 rata-rata pengennya menang. Ya ini asik nih, siap kalah. Siap kalah. Tapi bukan mengalah. Kalau mengalah itu pengertiannya lain lagi. Sudah pasrah itu sih, tidak mau berusaha. Tapi betul. Itu berusaha, tetapi kemungkinan untuk kalah itu ada. Karena yang menang hanya 1 atau 3, 1, 2, 3. Sementara peserta misalnya 100. Masa harus menang semua? Nah, saya siap kalah. Tetapi pada umumnya ketika kita siap kalah biasanya menang. Saya perlu dicoba itu. Saya banyak melakukan itu dari misalnya mengikuti suatu menjadi ketua apa. Udah saya siap kalah. Tapi 70% itu menang. Iya. Di puisi terakhir nih Pak, di bukunya nih Pak. Iya. Dalam keheningan, jika aku masih terlelap dalam kesunyian, biarkan hingga aku terjaga. Karena jiwaku mengembara di belantara rasa. Jika waktu luang masih tersisa, aku pasti datang membawa seikat kembang yang kupetik dari taman hatiku. Jika aku harus berbagi komunikasi, mengapa harus ada luka kata-kata yang terus menikam rasa dalam keheningan. Cirebon 2022. Asik. Apa nih? Ya itu apa sih ya? Jadi suasana itu kan sudah mulai menemukan ya pengen nyantai lelap. Sederhananya gitu ya. Iya. Kan sudah dari proses itu. Ya. Itu lelap. Tetapi bukan berarti terlena. Iya. Tapi saya akan berbagi. Kembang itu kan apakah yang namanya kembang di taman itu kan warna-warni. Warna-warni betul. Harum. Dan saya memberikan sesuatu yang harum. Nyair Wawan Hamzah Arfan menanti isyarat. Keren Pak. Dan isinya ini banyak ditulis ya, saya katakan ketika tugas terakhir di Kecamatan Waled. Ya, banyak menulis itu dan karena proses pindah dan menemukan sesuatu yang ternyata isyarat itu ada. Ternyata sampai purna bakti di situ dan terjalin komunikasi kekeluargaan yang baik. Walaupun awalnya terpaan, kaget karena ada sesuatu
musibah ya di tempat tugas, ya tentu saja sebagai saya yang ada di dalamnya kan ikut gelisah juga. Kegelisahan itu bukan untuk dipikirkan, terpikirkan dan ditulis. Iya, keren. Lewat, ya, ditulisnya itu keren, ditulisnya itu keren. Ya, dipikirkan tapi terpikirkan. Karena orang kadang-kadang terpikirkan kan akhirnya pikiran. Jadi pikiran. Jadi pikiran. Ya. Itu. Oke, Pak Wawan, makasih banyak. Keren ini, benar-benar menanti isyarat keren. Saya tunggu nih karya-karya selanjutnya nih. Oh ya nanti. Saya butuh pengendapan yang banyak. Nah ini perlu bagi teman-teman nih yang mau belajar menulis puisi, menulislah dulu kali ya. Menulis dulu, jangan. Saya sendiri tidak pernah punya berpikir bahwa saya ingin jadi penyair. Yang penting saya mengungkapkan sesuatu sehingga mengurangi beban. Dan dalam ungkapan itu bukan hanya sekedar ungkapan curhat cengeng, tetapi ada di dalamnya untuk memotivasi diri dan sekaligus bisa memotivasi orang lain apabila membaca puisi dan ngerti. Tapi kadang-kadang puyeng juga memang bahasa puisi itu. Puyeng atau memang nggak mau tahu Pak kadang-kadang? Ya, kadang-kadang banyaknya yang nggak mau tahu. Karena sih lah gitu kadang-kadang. Iya, kadang-kadang begitu. Karena kalau saya perhatikan, ini berbicara puisi, orang yang senang puisi itu peka terhadap situasi. Tapi orang yang tidak suka puisi cuek, bebek. Dan jadi bebek. Iya, itu pendapat, tapi mereka kan tidak, itu kan puisi kan umumnya cengeng yang bagaimana? Ya, cengeng dan tidak cengeng. Orang yang gembira aja cengeng, masa orang yang gembira nangis? Oke, Pak Wawan, sip. Terima kasih banyak. Kita kayaknya harus bergeser ke sebelah sana nih, Pak Wawan nih. Cari ke ruang sebelahnya. Oke, terima kasih banyak, Pak Wawan. Ayo kita geser ke sebelah sana.